hari ini itu sama dengan yang 12 hari ini sini. Sama Selama ini juga. bahwa nanti hari Sabtu di rumah adat itu akan ada acara tolak balui. Tolak balui mungkin undangan yang sebagai koordinator tolak balui ini perdukunan Melito. Kalian salat zuhur langsung ada tolak balui. Yang akan dihadiri oleh kemudian beberapa undangan banyak dari Pangkal Pinang 20 orang kan, terus dari Pedukunan 20 orang, dari Bagang Adat itu banyak lah. Yang mana upaya itu adalah melaksanakan salah satu niat berusaha secara adat supaya ini selamat. Itu niat selamat. Jadi di sana tadi sebenarnya lembaga adat itu kan tidak berbuat, Pak. Mulai bulan Juli lagi berapa kali dipersoalkan di internal lembaga adat bahwa dalam hal ini lembaga adat itu hanya berpikir kepada perilaku. Itu tidak boleh berpikir yang lain. Bagaimana kita memperbaiki perilaku? Perilaku kedua itu kan. Nah, tetapi langkah apa yang kita lakukan untuk memperbaiki perilaku ini lembaga adat adalah tentu ada yang lebih tinggi di sana di provinsi. Jadi kita minta tolongkan orang lembaga adat provinsi melalui orang Belitung yang ada di lembaga adat. Kita kontak dengan Pak Ian Cangkir, kita ceritakan bahwa inilah merupakan suatu input dari lembaga adat untuk bagaimana upaya sama-sama menyelesaikan ini melalui lembaga adat provinsi. Kemudian lembaga adat provinsi, lembaga adat Kabupaten Belitung untuk sama-sama ke nganu beliau itu. Ternyata Pak tidak ada tindak lanjut. Nah lalu berjalan sampai Agustus. Datanglah forum pedukunan ketua Bapak Mufti Ma'arif bahwa Pak Mufti Ma'arif ini telah didatangi oleh Pak Hidayat Hasan ke rumah. 2 kali Pak? 2 orang. Oh, 2 orang. Tidak ada juga tahu itu gak? Berdasarkan informasi ketua forum pedukunan Belitung. Beliau datang langsung ke Ulin, minta tolong dengan ketua pedukunan bagaimana tolong di fasilitas. Kalau perlu minta maafkan. Beneran. Nah, tentu forum pedukunan koordinasi dengan lembaga adat. Koordinasi dengan lembaga adat dengan beberapa kali rapat kami pun mengajak yang Helena. Kita undang Pak Helena. Kita ingin tahu kan kita tidak pojok sepihak kan. Lalu kita buat langkah-langkah bahwa ini yang memfasilitasinya adalah lembaga adat. Gimana mendamaikan kedua ini? Pada saat itu aku yang bicara dengan Helena bahwa provinsi Bangka Belitung ini sebuah rumah besar. Rumah besar itu dipercayakan oleh negara. Yang mendiami rumah itu adalah Pak Hidayat Asani dan Ibu Helena. Lalu salah satu rumah itu bocor gitu. Apakah keduanya harus bertengkar muatai rumah itu? Supaya bocornya harus sama-sama memperbaiki supaya tidak bocor. Sehingga rumah itu kan. Lalu itu pun tidak jadi, Pak. Gagal. Tidak tidak terlaksana. Kami tidak tahu penyebabnya apa. Lalu sampailah ke detik ini. Nah, lalu ada informasi malam bahwa Ibu Helena minta ke lembaga adat dan perkedukunan kita adakan tolak Bali besok hari Sabtu 11.70 sholat zuhur dulu di masjid sana, setelah itu tolak Bali
Tolok balik itu ada dua sisi. Sisi pertama secara umum akan dibuka oleh lembaga adat. Sisi kedua adalah ritual yang dilaksanakan oleh dukun. Di rumah adat Pak ya? Di rumah adat Rumah adat Blitong ya. pukul 11 hari Sabtu. Hari Sabtu ini Pak ya. Ya. Jadi mereka tadi belum Pak Ketua Sakti bahwa adat itu ada hukum, disebut hukum adat. Hukum adat itu tidak tertulis, tidak ada tulisan di seri, tapi ada apa kulminasi dari hukum adat. Hukum adat itu dilaksanakan atau tidak tetap berlaku, akan 5 terjadi kepada seseorang. Apakah dia salah, apakah dia benar, tergantung doa kita. Apa yang pertama hukum adat berlaku apabila sesuatu itu terjadi? Yang bersangkutan akan kena laknat. Yang kedua, dia akan kena kepungan. Yang ketiga, dia akan kena kisah. Yang keempat, dia akan tular. Yang kelima akan sesul. Ini tetap berlaku. Walaupun tidak ada yang pengadilan yang itu tidak akan berlaku. Kalau itu berlaku di Blitung, berubah tadi kan sulit untuk berubah. Nah ini kita harapkan janganlah itu terjadi. Ya. Itu kan namanya upaya itu mendamaikan. Ya. Tidak. Karena kalau misalnya akan terjadi hal seperti itu, yang dampak siapa? Masyarakat Bangka Belitung. Pribadi aja, semua kita berdampak. Nah, itulah apa yang dilakukan lembaga adat. Jadi lembaga adat bukan tidak berbuat. Bisa kami Pak, kami tak buat, bisa berbuat di luar lembaga adat. Apa saya sebenarnya lembaga adat? Lembaga itu adalah institusi untuk memperbaiki perilaku Pak. Iya. Perilaku baik di pribadi atau masyarakat. Itulah fungsi lembaga adat. Nah, gimana cara memperbaiki? Nah, kita cari solusi terbaik. Nah, kita ajaklah masyarakat kasih semua komponen. Tidak ada tujuan lain, tak? Tidak ada. Jadi itulah Pak. Secara pribadi Pak, mana pengen lembaga gitu? Tapi kita tinggalkan punya orang Blitung, kita berani ya. Berani Sopwan AR. sembarangan. Pak Sopwan AR Ketua Lembaga Adat. Waktu Ketua. Jadi ini aku sampaikan karena ini terbuka sekarang Pak. Tidak lagi Ada rahasia-rahasia. Ada Rahasia umum. semua orang tahu kan. Cuman kita sebagai orang yang dipercaya, terutama di lembaga, kita menjaga marwah Pak. Marwah lembaga ada tetap dijaga. Ini kan orang Blitung. Banyak orang Blitung bahkan tidak tahu falsafah orang Blitung itu. Kita harus dijaga. Ya. Harus jaga urut-urut itu orang Blitung. Kita harus jaga Pak. Bagaimana lu bawa orang Blitung dari sisi lembaga adat, sisi adat. Jadi itulah informasi secara kebetulan